Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Yula Utami dengan NIM 200702508 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai manajemen risiko operasional yang terjadi di bank syariah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai definisi dari manajemen risiko operasional itu sendiri. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan dari adanya ketidakpastian atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem serta dari faktor eksternal. Risiko operasional ini juga biasa terjadi diakibatkan dari risiko kegagalan sistem, kegagalan teknologi, dan model analisis. Risiko operasional lebih signifikan bagi bank syariah karena adanya suatu perjanjian khusus atau akad dan hukum umum atau hukum-hukum Islam yang terdapat di bank syariah itu sendiri. Dalam risiko operasional ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah dalam hal pengelolaannya, di mana jika ada pengelolaan yang baik, maka suatu perusahaan atau bank akan mendapatkan operasional yang baik pula, di mana sejalan dengan rencana awal. Adapun risiko operasional yang dapat kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama ada risiko operasional internal, yang kedua risiko manusia, yang ketiga ada risiko sistem, yang keempat ada risiko faktor eksternal, di mana risiko proses internal ini yaitu risiko yang berhubungan dengan kegiatan yang terjadi di bank, seperti dokumentasi, kurangnya pengawasan, kekeliruan di bidang marketing, lalu pencucian uang, dan kesalahan transaksi. Lalu risiko yang biasa terjadi di manusia yaitu berhubungan dengan karyawan, karena bisa dibilang karyawan itu sebagai faktor inti di bank yang tidak hanya memberikan keuntungan, namun terkadang juga dapat memberikan kerugian atau menimbulkan resiko, di mana biasanya ini terjadi kesalahan manusia seperti ketidaktahuan, ketidakpastian, ketidakcakapan, atau kelalaian. Lalu selain itu ada juga kecurangan, seperti adanya pencucian uang, lalu manipulasi, korupsi, pencurian, dan lain-lain. Selain itu ada juga masalah ketenaga kerjaan, pelaksanaan manajemen yang buruk, dan ketergantungan kepada petugas inti. Selanjutnya ada pula resiko sistem, di mana resiko sistem ini merupakan sistem yang timbul dari penggunaan teknologi dan sistem informasi. Sama dengan resiko manusia, sistem dari adanya sistem informasi ini juga selain memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu, juga lambat tahun terkadang juga akan memberikan kerugian, seperti terjadinya kerusakan data, lalu kesalahan entry data, lalu kegagalan sistem TI, kehandalan sistem, dan lain-lain. Yang keempat ada resiko faktor eksternal, di mana resiko ini berkaitan dengan kejadian yang berada di luar kontrol bank, seperti terjadinya perampokan, kebakaran, bencana alam, kerusuhan massal, lalu pemogokan, masalah pelayanan umum, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran risiko operasional. Risiko operasional diukur berdasarkan 2 faktor, yaitu ada faktor yang melekat pada suatu aktivitas atau inherent risk, dan yang kedua yaitu dari sistem pengendalian risiko atau risk control system. Penilaian terhadap risiko inherent biasanya didasari pada pengamatan terhadap kejadian risiko operasional, terutama pada frekuensi dan dampak dari kejadian itu tersebut. Frekuensi itu sendiri
adalah seberapa sering suatu kejadian resiko operasional terjadi di masa lalu dan estimasi tren frekuensi di masa depan. Sedangkan dampaknya yaitu seberapa besar kerugian yang diderita ketika kejadian resiko operasional tersebut terjadi di masa lalu atau estimasi besar kerugian tersebut di masa depan. Berdasarkan kedua faktor penilaian tersebut, maka akan dapat diklasifikasikan kejadian resiko operasional menjadi 4. Yang pertama adalah low frequency low impact, lalu high frequency high impact. Yang ketiga adalah low frequency high impact dan high frequency low impact. Selanjutnya kita masuk pada pengendalian resiko operasional. Pengendalian sistem operasional bank ditempuh dengan melakukan beberapa tahap pengendalian, yaitu yang pertama suatu bank dapat menghindari resiko, lalu dapat menerima resiko, menagihkan resiko pada pihak lain, lalu melakukan mitigasi resiko dengan melakukan kualitas kontrol. Selanjutnya kita akan masuk pada penerapan manajemen risiko operasional itu sendiri dalam bank syariah. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank, secara konsolidasi dengan anak perusahaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akan melakukan pengawasan aktif dengan komisaris, direksi, dan DPS. Yang kedua, akan melakukan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit bank syariah, melaksanakan kebijakan prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional. Dirasakan belum cukup untuk manajemen risiko operasional bank syariah untuk menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limitnya. Untuk yang ketiga, yaitu ada proses identifikasi. Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko operasional. Bank Syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta SIM risiko untuk risiko operasional. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dari materi yang tadi dapat saya simpulkan bahwa manajemen risiko operasional yaitu suatu risiko kerugian yang dapat diakibatkan dari kegagalan atau kelalaian proses internal manusia, sistem, ataupun proses eksternal, yang dimana risiko ini untuk bank syariah dinilai lebih rentan karena terkait dengan kegagalan pengendalian prosedur sistem, teknologi informasi, dan model analitis. Lalu ada 4 jenis utama kejadian risiko operasional, yaitu ada low frequency low impact, lalu low frequency high impact, yang ketiga ada high frequency low impact, dan yang keempat ada high frequency high impact. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amanah Yulutami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.